Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di Kebun Ragica ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Pagi ini sangat cerah ya teman-teman, jadi saya akan memanfaatkan pagi ini untuk pertama akan memupuk beberapa tanaman, kemudian akan bercocok tanam, dan di akhir video saya juga akan panen-panen ya teman-teman. Di awal video saya akan memupuk terong teman-teman. Saya memupuknya dengan menggunakan cangkang telur yang sudah kita jemur ya teman-teman, kemudian kita haluskan. Dan tanaman yang kedua ini ada kacang ya teman-teman, kacang panjang yang kemarin kita tanam. Untuk medianya rada berkurang, jadi kita tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita memupuknya. Jadi tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share juga ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Di media awal kacang panjang ini saya sudah memakai pupuk kandang ya teman-teman. Jadi saya akan menyelinginya dengan menggunakan cangkang telur teman-teman. Di musim hujan seperti ini, kalau kita terus-terusan menggunakan pupuk kandang, takutnya banyak bakteri yang tidak bagus untuk perkembangan tanaman kacang panjang ini ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah kita menggunakan cangkang kulit telur ini untuk pupuk, tanaman kacang panjang ini akan subur dan nantinya akan berbuah lebat ya teman-teman. Selesai memupuk, kita akan lanjut menanam beberapa tanaman ya teman-teman. Tanaman pertama ini ada jeruk teman-teman, dan untuk tanaman ini saya meminta ke sahabat saya ya teman-teman. Di depan rumahnya itu banyak sekali tanaman buah-buahan yang tumbuh ya teman-teman. Jadi saya minta 2 tanaman teman-teman. Dan yang kedua ini ada jambu merah ya teman-teman. Kedua tanaman ini saya tanam menggunakan polybag kecil ya teman-teman, sampai nanti tanaman ini benar-benar sehat dan akarnya banyak teman-teman. Nanti kalau sudah sehat dan akarnya banyak, kita akan pindahkan ke pot yang lebih besar ya teman-teman. Untuk jambu, karena tanamannya cukup tinggi, kita akan mengikatnya ya teman-teman, dan menyanggah dengan kayu teman-teman, supaya tanaman jambu ini tidak banyak goyang kena air, kena angin maksud saya teman-teman. Supaya akarnya itu tidak bergerak terus teman-teman, dan bisa tumbuh dengan sehat teman-teman. Setelah kita tanam, kita siram dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kedua tanaman ini nanti bisa tumbuh dengan sehat ya teman-teman, dan cepat berbuah teman-teman. Untuk kedua tanaman ini kita akan terus update perkembangannya ya teman-teman. Tanaman ketiga ini ada tanaman ganyong ya teman-teman. Saya meminta pas saya jalan-jalan dan lewat ada tanaman ini teman-teman. Untuk tanaman ini kita mengambil umbinya ya teman-teman. Kita bisa merebus kemudian kita makan, ataupun kita mengolahnya menjadi tepung ya teman-teman. Untuk umbinya ini kalau kita rebus itu manis ya teman-teman, dan kalau kita bikin menjadi tepung ini enak sekali teman-teman. Rasanya itu teksturnya kenyal teman-teman. Kedua tanaman yang sudah kita tanam tadi kita taruh terlebih dahulu untuk beberapa hari di tempat yang teduh ya teman-teman, sampai benar-benar terlihat sehat. Kemudian kita pindahkan ya teman-teman. Kita lanjut ke tanaman selada hijau kita ya teman-teman. Tanaman selada ini itu yang sudah kita panen beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Karena saya memanennya hanya mengambil daun-daunnya saja, tanaman selada ini itu sudah subur lagi teman-teman. Lihat teman-teman, ini sudah
banyak yang numbuh lagi ya teman-teman. Dan hari ini saya mau panen lagi teman-teman selada-selada ini. Dan daun selada ini itu lumayan cukup besar ya teman-teman. Enaknya kalau kita menanam sayuran sendiri itu seperti ini teman-teman. Jadi di saat kita butuh, kita bisa panen teman-teman, dan tidak harus membeli ke warung ya teman-teman. Apalagi tanaman yang kita panen itu kita rawat sendiri, kemudian kita memupuknya menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Jadi tanaman yang kita panen dan konsumsi itu sehat ya teman-teman. Lihat teman-teman, tanaman selada hijau ini itu segar sekali teman-teman, dan warnanya itu sangat hijau ya teman-teman. Di kebun ini saya juga menanam kangkung ya teman-teman. Untuk kangkung saya menanamnya di pot ya teman-teman, karena lahan yang kita punya itu kan tidak luas ya teman-teman, dan saya ingin menanam berbagai macam sayuran di lahan yang sempit ini ya teman-teman. Jadi sebagian tanaman yang saya tanam itu saya tanam di pot dan di polybag teman-teman. Sayuran selanjutnya yang akan kita panen ini ada daun singkong. Jadi sebelum kita panen, kita akan melihat seberapa suburnya daun singkong ini teman-teman. Daun-daun singkong ini itu sangat subur sekali dan masih muda-muda ya teman-teman. Di samping singkong ada daun pepaya, dan nanti kita juga akan mengambil daun ini ya. Hari ini itu sangat cerah, berbeda dengan beberapa hari sebelumnya yang hujan terus-terusan teman-teman. Kita mulai saja mengambil daun-daun singkongnya ya. Daun-daun singkong ini itu di samping lebat juga masih muda-muda. Kalau misalkan kita beli di pasar, belum tentu daun singkongnya akan semuda-muda ini ya teman-teman. Awalnya pohon singkong ini itu cuma satu batang, karena kita sering mengambil daunnya seperti ini, jadi pohon singkong ini itu banyak cabangnya teman-teman. Lihat teman-teman, daun singkong yang kita panen hari ini sangat banyak ya. Ini itu baru sebagian teman-teman. Sebelum kita lanjut mengambil daun singkongnya, kita ambil dulu daun pepayanya ya. Kita akan merebus daun pepaya ini berbarengan dengan daun singkong yang kita panen tadi, supaya rasa pahit di daun pepayanya ini tidak begitu terasa teman-teman. Pohon pepaya ini juga sangat subur ya teman-teman. Jadi untuk pohon pepaya supaya subur dan kita bisa mengambil banyak daunnya, kita bisa memangkasnya teman-teman, supaya tumbuh cabang baru teman-teman. Kita lanjut mengambil daun singkong yang ada di sebelah pohon pepaya ya. Hari ini sangat senang sekali ya, kita bisa
memupuk tanaman bersama-sama, kemudian kita panen sayur yang sangat banyak, apalagi sayuran yang kita panen ini semuanya organik teman-teman. Dan kiranya sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga video-video yang saya buat bermanfaat juga menginspirasi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share juga ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tahu perkembangan video-video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.